Halo teman-teman, kembali lagi di Our Channel 18. Kali ini kita akan membahas apa ya? Ya, kita masih membahas tentang kontainer. Kali ini kita akan membahas mengenai apa sih isi dari muatan kontainer tersebut. Teman-teman pernah lihat kan bagaimana mengenai dengan kontainer, apa sih isinya? Pasti penasaran kan? Atau barang-barangnya tertentu, barang-barangnya khusus makanya dimuat oleh kontainer. Ya mungkin sih, tapi kita akan membahasnya di sini. Dan sebentar lagi teman-teman akan mengetahuinya. Dan sebelumnya saya akan menjelaskan kepada teman-teman apa sih itu kontainer terlebih dahulu. Oke? Kontainer adalah peti atau kotak yang terbuat dari baja yang sering digunakan untuk sebagai pengangkutan barang yang bisa dipergunakan di berbagai moda nih. Mulai dari moda jalan dengan truk, dengan kereta api. Teman-teman pasti melihat kan, pernah kereta api membawa kontainer. Biasanya yang dibawa oleh kereta api itu kontainer-kontainer yang berukuran 20 feet dan menggunakan kapal laut, itu kapal kontainer. Untuk membawa barang yang mungkin begitu banyak, kontainer ini harus memenuhi persyaratan terlebih dahulu, yaitu salah satu persyaratan teknis sesuai dengan International Organization for Standardization. Mungkin kontainer ini harus memiliki persyaratan khusus agar, ya tahulah, pengiriman kontainer itu tidak sedikit. Jadi harus memenuhi persyaratan-persyaratan teknis tadi, agar pengirim barang juga percaya bahwasanya barang yang dia kirim itu sampai ke penerima nanti dengan keadaan selamat dan baik-baik saja. Begitu juga dengan muatan yang ada di dalam kontainer pasti berbeda-beda ya, karena setiap kontainer memiliki jenis yang berbeda-beda juga. Dan buat teman-teman yang belum menonton jenis-jenis peti kemas atau kontainer dan ukurannya lengkap, di situ ada ukuran jenisnya semua. Silakan tonton di sini. Oke? Agar teman-teman jadi lebih paham apa yang dimuat dan apa yang akan dibawa kontainer ini. Ada beberapa tipe macam kontainer yang dipergunakan untuk pengiriman muatan. Tergantung muatannya itu. Jadi ada pasangannya nih teman-teman. Muatannya ini, kontainernya harus memakai yang ini. Tidak sembarang kontainer untuk memuat lalu mengirimkan barang. Ada tipe-tipenya juga yang harus teman-teman ketahui. Jadi kalau misalnya muatan kontainer itu kering, ya dia memakai kontainer yang memang dikhususkan untuk muatan kering. Dan ada juga kontainer yang memuat harus memakai suhu sekitar sekian, dan dia juga harus memakai kontainer tipe pendingin. Jadi kalau mengingat tentang apa sih isi dari kontainer itu, yang terlintas dalam pikiran kita ya, apakah barang khusus makanya harus digunakan kontainer atau bagaimana? Nah, kalau menurut saya ya, apa sih yang ada di isi kontainer itu? Ya, isi dari kontainer itu seperti pada umumnya ya. Ya, contohnya beras. Mungkin karena pengirimannya dalam jumlah yang banyak, jadi mungkin beras-beras ini dalam jumlah yang banyak, tidak mungkin mengirimnya satu-satu. Nah, jadi harus menggunakan kontainer. Ada juga sih pengiriman harus menggunakan mesin pendingin ini, jadi menggunakan river container. Jadi muatan ini harus berada di bawah suhu sekian sampai ke tempat pengirimannya, dan juga pengirimannya ini dengan dalam jumlah yang banyak, ya kan? Jadi nggak sembarangan, jadi harus menggunakan kontainer seperti itu. Oke, jadi langsung saja kita membahasnya, apa sih isi dari kontainer tersebut. Oke, yang pertama ada peti kemas barang umum. Biasanya ini diisi dengan kotak-kotak, drum atau peti-peti kayu yang sudah di packing dan menggunakan palet. Jadi untuk isi dari kontainer ini dia memang harus menggunakan palet ya teman-teman, karena untuk stuffing muatan menggunakan forklift. Karena biasanya muatan-muatan ini berat, jadi kalau menggunakan bongkar muat manusia manual gitu ya, harus memakai waktu yang cukup lama. Kalau dia memakai forklift dan memakai palet di dalam kontainer tersebut, jadi forklift ini bisa stuffing begitu cepat. Begitu juga nanti dengan membongkarnya dengan menggunakan forklift juga, jadi tidak memakan waktu yang banyak. Memang kalau pengiriman menggunakan kontainer, pada umumnya memang harus menggunakan palet ini ya teman-teman, jadi stuffing dan membongkarnya nanti cepat. 2. Peti kemas tangki. Nah, ini biasanya sih kalau dibilang atau diberi namanya tank kontainer atau ISO tank.
Jadi kontainer ini memiliki tabung di dalam kerangka-kerangka kontainer ini. Biasanya diisi dengan muatan-muatan berbahaya, contohnya gas, minyak, dan bahan-bahan kimia yang mudah meledak. Jadi isotank ini terbuat dari besi baja ya teman-teman. Biasanya menggunakan ukuran 20 feet. Saya jarang melihat ukuran isotank dengan ukuran 40 feet. Yang saya lihat di jalan atau di pelabuhan, di Seaway juga jarang. Yang ketiga ada peti kemas berpendingin atau river container. Digunakan untuk mengangkut muatan-muatan yang harus memerlukan suhu berpendingin. Misalnya ini sayur-sayuran dan juga daging-daging. Nah ini seperti saya bilang tadi, kan ada tuh ekspor-ekspor atau impor-impor daging atau sayur-sayuran. Nah menggunakan kontainer ini dalam jumlah yang begitu banyak. Yang keempat ada peti kemas curah. Biasanya ini disebut dengan dry container. Nah ini hampir sama dengan nomor 1, tetapi bedanya peti kemas curah ini dikhususkan untuk memuat makanan. Jadi kontainer ini memang harus dibedakan teman-teman. Berbeda dengan nomor 1, membawa drum, peti-peti, atau benda-benda lainnya, tetapi tidak makanan. Nah, yang ini membawa makanan, jadi harus dibedakan. Dan peti kemas curah ini digunakan untuk mengangkut muatan curah. Misalnya, beras, gandum, dan gula. Jadi, kembali lagi dilapisi dengan palet. Agar menghindari dengan kelembapan ya teman-teman, karena kita tidak tahu kan hujan dan bocor dia bisa mengenang di bawah. Jadi biar antisipasi tidak membusuk, tidak membuat rugi pengirim, lebih baik menggunakan palet. Dan juga memuat dan membongkarnya juga cepat, tidak memakan waktu yang lama. Jadi penggunaan palet pada peti kemas curah ataupun barang-barang umum memang sudah wajar ya teman-teman menggunakan palet, karena meminimalisir waktu kerja bongkar muat. Dan di peti kemas ini teman-teman dia ada kait seperti besi kecil ya untuk mengait gini. Jadi kalau muatan itu sudah tersusun rapi di dalam, dia diikat lagi menggunakan seperti mungkin macam tali ya, dari ujung ini ke ujung lagi. Jadi muatan di dalam itu dia tidak goyang, tidak bergeser sama sekali, dan dipastikan aman sampai ke tangan penerima. Yang kelima ada peti kemas flat track. Biasanya digunakan untuk mengangkut muatan yang berat, besar, dan lebar. Misalnya mesin-mesin dan alat-alat berat. Jadi di peti kemas flat track ini teman-teman memiliki sisi di ujung-ujungnya yang digunakan untuk mengikat muatan tersebut agar kencang dan tidak jatuh. Jadi ciri-ciri peti kemas flat track ini teman-teman, dia kosong tetapi memiliki sisi-sisi di ujungnya. Nah, begitu saja pembahasan mengenai apa sih yang ada di dalam kontainer. Semoga teman-teman menjadi paham. Saya harap teman-teman bisa mencet tombol like-nya, komen apa saja yang ingin saya bahas, share juga kepada teman-teman agar teman-teman lain mengerti apa isi dari kontainer ini. Dan jangan lupa subscribe. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. See you!